Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Betty Lukiati MS dan Bapak Profesor Dr. Abdul Gofur MSI. Saya Abdul Rashid Fahrun Gani dengan Saudara Reski Aulia Nur Syahbana dan Saudari Sinta Kusuma Dewi dari kelompok 2 Offering A 2020, program studi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang, akan memaparkan materi pada hari ini dengan judul alokasi, translokasi, dan partisi foto asimilat. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Jadi, selama siang hari, hasil foto asimilasi atau photosynthetic carbon reduction atau PCR dikumpulkan sementara di daun. Sebagian dikumpulkan dalam bentuk sukrosa di vakuola mesofil atau dalam bentuk amilum di stroma kloroplas. Alokasi karbon merupakan konversi fotoasimilasi menjadi sukrosa atau amilum. Dan amilum atau sukrosa dimobilisasi untuk mendukung respirasi atau kebutuhan fotosintesis yang terbatas. Lalu ada biosintesis amilum. Biosintesis amilum terjadi di stroma dan merupakan polisakarida yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polimer linier dari glukosa yang dibuat dengan menghubungkan residu glukosa yang berdekatan antara karbon yang pertama dan karbon yang keempat. Lalu ada amilopektin. Amilopektin mirip seperti amilosa, tetapi ada sesekali alfa yang berikatan dengan atom karbon C yang pertama dan atom karbon C yang keenam. Lalu, amilopektin mirip dengan glikogen atau karbohidrat penyimpanan utama pada hewan. Lalu ada sintesis amilum. Sintesis amilum terjadi di stroma kloroplas dan penyimpanan amilum paling banyak terdapat pada tanaman C3. Berikut merupakan reaksi pada proses sintesis amilum. Yang pertama, fruktosa 6-fosfat dibantu enzim heksosa fosfat isomerase dapat bereaksi bolak-balik menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dibantu enzim fosfoglukomutase dapat bereaksi menjadi glukosa 1-fosfat. Yang kedua, ATP ditambah glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim ADP glukos fosforilase dapat menjadi ADP glukos ditambah H2O ditambah plasma fosfat inorganik. Lalu yang ketiga, ADP glukosa ditambah alfa-1,4-glukan bereaksi menjadi ADP ditambah alfa-1,4-glukosil glukan. Lalu enzim amilum sintase mengkatalisis pembentukan ikatan alfa-1,4 yang baru. Lalu ada biosintesis sukrosa. Biosintesis sukrosa terjadi di sitosol. Sukrosa merupakan disakarida solubel atau dapat dilarutkan yang mengandung turunan glukosa dan fruktosa. Sukrosa berfungsi sebagai produk penyimpanan seperti gula bit atau tebu. Berikut merupakan reaksi sintesis sukrosa. Jadi yang pertama, UDP atau uridin difosfat ditambah fruktosa 6-fosfat dibantu dengan enzim sukrosa fosfat sintase dapat menjadi sukrosa 6-fosfat ditambah UDP. Lalu sukrosa 6-fosfat ditambah H2O dibantu dengan enzim sukrosa fosfatase dapat menjadi sukrosa ditambah fosfat inorganik. Energi dari hidrolisis sukrosa 6-fosfat yaitu sekitar 12,5 kJ per mol berperan dalam akumulasi sukrosa yang tinggi. Lalu yang kedua, UDP glukosa ditambah fruktosa dibantu dengan enzim sukrosa sintase dapat bereaksi bolak-balik menjadi sukrosa ditambah dengan UDP. Dan yang ketiga,
UTP atau uridin trifosfat ditambah glukosa 1-fosfat dapat bereaksi bolak-balik menjadi UDP glukos ditambah plasma fosfat inorganik. Dan plasma fosfat inorganik ditambah H2O dapat bereaksi bolak-balik menjadi 2-fosfat organik, 2-fosfat inorganik. Biosintesis sukrosa membutuhkan aktivasi glukosa dengan nukleotida uridin trifosfat atau UTP dibanding dengan ATP. Jadi ada konversi sukrosa menjadi amilum. Translokasi sukrosa dari daun ke seluruh organ penyimpanan seperti akar, jaringan umbi, dan perkembangan biji paling sering disimpan sebagai amilum. Jadi untuk disimpan sebagai amilum, ada konversi sukrosa untuk menjadi amilum. Jadi reaksinya, sukrosa ditambah UDP menjadi fruktosa ditambah UDP glukosa. UDP glukosa ditambah plasma fosfat inorganik bereaksi bolak-balik menjadi UTP ditambah glukosa 1-fosfat. ATP ditambah glukosa 1-fosfat dapat bereaksi bolak-balik menjadi ADP glukosa ditambah H2O ditambah plasma fosfat inorganik. Dan hasil dari ADP glukosa dapat dirubah menjadi amilum oleh stras sintase. Jadi ada jalur alternatif alokasi karbon berupa biosintesis fruktan. Fruktan merupakan polimer fruktosa yang larut di dalam air dan biosintesis fruktan terjadi di vakuola. Biosintesis fruktan membutuhkan enzim sukrosa, sukros fruktosil transferase atau SST, dan dalam pembentukan polimer fruktosa membutuhkan enzim fruktan fruktosil transferase atau FFT. Jadi, jika akumulasi karbon lebih besar dari penggunaannya, maka dapat menginduksi akumulasi sukrosa dan metabolisme enzim-enzim fruktan atau SST dan FFT yang telah dijelaskan. Dan jika akumulasi sukrosa pada sitosol mencapai 40% dari berat keringnya, maka sukrosa dapat ditransferkan pada vakuola dan diubah menjadi fruktan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Reski Aulianur Syahbana. Baiklah, terima kasih Saudara Rashid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai translokasi fotoasimilat. Fotoasimilat adalah senyawa karbon fiksasi yang terbentuk melalui asimilasi pada reaksi terang. Pengangkutan fotoasimilat jarak jauh dikenal sebagai translokasi. Translokasi terjadi di jaringan vaskular yang disebut floem. Fotoasimilat ditranslokasikan dalam jarak jauh. M. Malpighi, ahli anatomi tumbuhan, dalam percobaannya membuang cincin kulit kayu yang berisi floem dari kayu yang mengandung silem dari sebuah batang muda dengan memisahkan keduanya di kambium vaskular. Teknik yang dikenal yaitu adalah girdling. Karena jaringan silem kayu tetap utuh, air dan unsur hara anorganik terus berpindah ke daun dan tanaman mampu bertahan untuk beberapa waktu. Akan tetapi, tanaman yang digirdling mengembangkan karakteristik pembengkakan kulit kayu di wilayah tepat di atas titik girdle. Karakteristik pembengkakan dikaitkan sebagian dengan akumulasi fotoasimilasi yang mengalir ke bawah, yang terhalang untuk bergerak lebih jauh dengan menghilangkan atau mengganggu aktivitas floem. Akhirnya, tentu saja sistem perakaran akan kelaparan karena kekurangan nutrisi dan tanaman yang digirdling akan mati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa translokasi fotoasimilat dan senyawa organik lainnya dalam jarak jauh terjadi melalui jaringan floem. Bisa dilihat pada gambar di samping, pada batang kayu pertama adalah saat pertama kali tumbuhan di girdling, sedangkan yang di sebelah kanan terjadi pembengkakan di atas titik girdling karena terganggunya aliran nutrisi dari floem.
Kemudian, apa komposisi fotoasimilat yang ditranslokasikan oleh floem? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menganalisis komposisi kimia eksudat floem. Getah floem dapat dikumpulkan dari beberapa tanaman hanya dengan membuat sayatan pada kulit kayu. Sebagai contoh, analisis eksudat floem dari batang biji jarak yang tumbuh aktif, yaitu Ricinus communis, menunjukkan bahwa eksudat mengandung gula sukrosa, protein, asam amino, asam organik malat, dan berbagai anion dan kation anorganik. Protein utama yang ditemukan disebut P-protein yang unik untuk sel-sel yang melakukan translokasi. Jumlah sukrosa yang lebih besar dalam aliran translokasi menunjukkan bahwa sukrosa adalah bentuk utama gula dominan dari fotoasimilat yang dapat ditranslokasikan. Mengapa sukrosa adalah bentuk utama yang disukai untuk translokasi jarak jauh dari fotoasimilat? Salah satu kemungkinannya yaitu karena sukrosa, disakarida dan oligosakarida terkaitnya adalah gula yang tidak mereduksi. Di sisi lain, semua monosakarida termasuk glukosa dan fruktosa adalah gula pereduksi. Gula pereduksi memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang mampu mereduksi zat pengoksidasi ringan. Beberapa oligosakarida seperti sukrosa merupakan gula non-pereduksi karena hubungan asetal antara subunit stabil dan tidak reaktif dalam larutan alkali. Penggunaan eksklusif gula non-pereduksi dalam translokasi fotoasimilat mungkin terkait dengan stabilitas kimiawi yang lebih besar ini. Bisa dilihat pada gambar yaitu struktur sukrosa, glukosa, dan juga fruktosa. Kemudian elemen saringan adalah konstituen seluler utama dari floem. Ciri jaringan floem adalah adanya sel penghantar yang disebut elemen saringan atau shift element. Juga dikenal sebagai tabung saringan. Elemen saringan adalah tingkatan sel individu yang memanjang, yang disebut anggota tabung saringan atau shift tube members. Diatur ujung ke ujung. Pori-pori area saringan relatif besar dan ditemukan berkelompok di area tertentu. Hal itu dikenal sebagai pelat saringan atau shift plate. Selain elemen saringan, jaringan floem juga mengandung berbagai macam sel parenkim. Beberapa dari sel ini berhubungan erat dengan anggota tabung saringan, dan karena alasan ini disebut dengan sel pendamping atau companion cell. Menurut beberapa teori, P-protein dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses transport. Protein P terletak dalam elemen saringan, terutama di sepanjang dinding bagian dalam elemen saringan, dan tidak menyumbat pelat saringan. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan struktur dari floem. Selanjutnya adalah arah translokasi ditentukan oleh hubungan source dan sink. Apa itu source dan sink? Pertama adalah organ atau jaringan yang menghasilkan lebih banyak asimilat daripada yang dibutuhkan untuk metabolisme dan pertumbuhannya sendiri disebut sebagai sumber atau source. Dengan demikian, source adalah eksportir atau penghasil fotoasimilat. Daun dewasa dan jaringan fotosintesis aktif lainnya adalah source utama di sebagian besar tumbuhan. Kemudian, sink termasuk organ non-fotosintetik tanaman dan organ yang tidak menghasilkan cukup produk fotosintesis untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan atau penyimpanannya sendiri. Akar, jaringan batang, dan buah yang sedang berkembang merupakan contoh organ dari jaringan yang biasanya berfungsi sebagai sink. Bisa dilihat lebih jelas pada gambar samping, yaitu mana yang berfungsi sebagai source dan yang mana berfungsi sebagai sink. Translokasi floem terjadi dengan transfer massa. Mekanisme aliran tekanan atau the pressure flow mechanism didasarkan pada perpindahan massa zat terlarut dari sumber ke sink di sepanjang gradien tekanan hidrostatik atau Tugor. Translokasi zat terlarut di floem terkait erat dengan aliran air di aliran transpirasi dan resirkulasi air yang terus-menerus pada tumbuhan. Kebutuhan energi untuk translokasi dalam elemen saringan minimal dan kompatibel dengan karakter pasif hipotesis aliran tekanan.
Kebutuhan energi yang ditunjukkan dalam percobaan translokasi tidak diragukan lagi mencerminkan kebutuhan untuk proses loading dan unloading elemen saringan. Translokasi asimilasi dimulai dengan pemuatan atau loading gula ke dalam elemen saringan di sumbernya. Biasanya pemuatan akan terjadi pada vena minor daun, dekat mesofil fotosintetik atau sel selubung bundel. Peningkatan konsentrasi zat terlarut dalam elemen saringan menurunkan potensial airnya, dan akibatnya disertai dengan pengambilan air secara osmotik dari silem di dekatnya. Hal ini akan menghasilkan turgor atau tekanan hidrostatis yang lebih tinggi dalam elemen saringan di ujung sumber. Pada saat yang sama, gula dibongkar di ujung sing sel, penyimpanan akar atau batang. Tekanan hidrostatik di ujung sing diturunkan saat air meninggalkan elemen saringan dan kembali ke silem. Terdapat dua rute proses loading sukrosa melalui kompleks elemen saringan sel pendamping. Yang pertama adalah sympathetic pathway. Pada jalur yang pertama, gula bergerak melalui plasmodesmata yang menghubungkan protoplasma sel sumber dan elemen saringan. Jadi, gula bergerak langsung dari sel menuju ke kompleks sel saringan. Kemudian pada jalur yang kedua yaitu apoplastic pathway, gula dapat diangkut melintasi membran sel mesofil dan dilepaskan ke larutan dinding sel. Dari sana, gula akan dibawa melintasi membran kompleks elemen saringan sel pendamping, di mana ia memasuki aliran transport jarak jauh. Jadi pada jalur yang kedua, gula akan ditransfer langsung dari sel menuju kompleks saringan elemen tanpa melalui plasmodesmata. Kemudian terdapat dua rute proses unloading sukrosa melalui kompleks elemen saringan sel pendamping. Yang pertama adalah sympathetic pathway, yang mana sukrosa mengalir melalui interkoneksi plasmodesmata menuruni gradien konsentrasi dari kompleks SECC atau kompleks elemen saringan sel pendamping ke situs metabolisme di sing. Gradien dan akibatnya aliran ke sel sing dipertahankan dengan hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian jalur yang kedua adalah apoplastic pathway, rute yang pertama, yaitu pada reaksi ini pada dasarnya tidak dapat diubah dan produk hidrolisis dari sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa secara aktif diambil oleh sel sing. Dan yang ketiga adalah apoplastic pathway, rute kedua, yang mana sama seperti rute sebelumnya, hanya saja sukrosa tetap utuh atau tidak dihidrolisis, yang mana diterima sel sing dalam bentuk sukrosa utuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sinta. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai partisi fotoasimilat. Adapun distribusi fotoasimilat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alokasi dan yang kedua adalah partisi. Alokasi merupakan pengaturan pengalihan senyawa karbon ke berbagai jalur metabolik. Sedangkan partisi itu merupakan distribusi dari fotosintat. Yang pertama adalah alokasi. Alokasi itu mengacu pada metabolic rate dari karbon yang baru disusun di source dan kemudian dikirim ke organ atau sing. Kemudian pada source itu prinsip yang digunakan untuk fotoasimilat itu ada 3. Yang pertama adalah metabolisme dan biomasa pada daun. Jadi karbon yang dihasilkan dari source itu akan dialokasikan ke kebutuhan metabolisme itu sendiri atau kebutuhan metabolisme daun itu sendiri. Adapun kebutuhan tersebut adalah contohnya yang pertama yaitu pemeliharaan struktur sel. Yang kedua adalah sintesis biomasa daun ataupun kebutuhan karbon yang digunakan untuk pemeliharaan sistem fotosintesis. Selanjutnya
karbon dimetabolisme melalui respirasi, yang respirasi ini dibutuhkan untuk menyediakan energi, dan karbon untuk mendukung aktivitas sintesis. Yang kedua adalah penyimpanan atau storage. Yang kita tahu bahwa fotosintesis itu dibatasi pada siang hari. Tetapi pasukan fotoasimilasi untuk pertumbuhan itu berlangsung terus-menerus atau selama 24 jam. Sehingga alokasi pada karbon itu disimpan pada daun. Kemudian pada tumbuhan dikotil itu menyimpan karbon dalam bentuk pati yang diubah dalam bentuk sukrosa. Nah, kemudian selain pada dikotil, monokotil itu menyimpan fruktosa itu dalam bentuk fruktan. Kemudian karbon yang disimpan di daun itu digunakan untuk dapat dialokasikan kembali ke metabolisme bila diperlukan. Jadi penyimpanan karbon dalam daun itu akan digunakan lagi apabila digunakan atau diperlukan untuk kepentingan daun. Selanjutnya yang ketiga adalah ekspor dari daun. Regulasi alokasi fotoasimilat merupakan proses kompleks yang melibatkan jalur metabolisme yang sebagian besar itu diprogram secara genetik. Contohnya, daun yang masih muda itu mempertahankan sebagian besar karbon untuk pertumbuhan. Namun apabila daun sudah matang atau dewasa dan mau gugur, proporsi karbon itu akan dialokasikan untuk peningkatan ekspor. Selanjutnya, pada daun matang atau daun yang dewasa, kebutuhan import itu menurun dan metabolisme itu beralih ke sintesis sukrosa untuk diekspor ke lainnya. Selanjutnya, penurunan dalam kegiatan ini, penurunan aktivitas asam inventase dan sukrosa sintase itu sejalan dengan peningkatan enzim sukrosa fosfat sintase atau SPS. Nah, SPS itu merupakan hal yang penting untuk menentukan transisi dari organ sing ke organ Sorge. Nah, kemudian aktivitas SPS, kandungan sukrosa, dan ekspor karbon meningkat selama fotoperiode dan turun selama periode gelap. Selanjutnya adalah partisi. Distribusi asimilasi antara organ sing itu dinamakan partisi. Pada tanaman vegetatif, sing utama adalah meristem dan daun yang berkembang pada pucuk akar dan jaringan batang non-fotosintetik. Kemudian saat pertumbuhan reproduksi, perkembangan bunga, buah, biji, tumbuhan itu dapat menciptakan sing tambahan. Kemudian, sing itu bersifat kompetitif dan fotoasimilat. Apabila sing dikurangi, fotoasimilat yang tinggi itu akan mengarah ke masing-masing yang tersisa. Selanjutnya, partisi merupakan dasar praktik umum untuk pemangkasan pohon buah-buahan untuk memastikan jumlah buah yang lebih sedikit per pohonnya. Nah, bisa dilihat bahwa faktor bersaing antar sing yang tadi saya jelaskan itu dibagi menjadi 3. Faktor yang pertama adalah hubungan vaskular antara Sorge dan sing. Yang kedua adalah jarak antara sing dan Sorge. Dan yang ketiga adalah kekuatan sing. Selanjutnya, kekuatan sing atau sing strength itu memiliki rumus yaitu sing size dikali dengan sing activity. Adapun sing size merupakan total massa dari sing. Biasanya itu sebagai berat kering. Yang kedua adalah sing activity atau merupakan laju penyerapan atau asupan asimilasi per unit berat kering sing per unit waktu. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sing, yang pertama adalah flame unloading atau pelepasan flame. Yang kedua
adalah penyerapan asimilasi oleh zinc. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau suhu. Dan yang keempat adalah hormon. Faktor lingkungan, misalnya suhu dan hormon, akan berdampak untuk mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi pada jaringan zinc. Selanjutnya, fotoasimilat dari sebagian besar sorge dan daun itu siap ditranslokasi ke arah vertikal, ke atas menuju puncak atau ke bawah. Jadi fotoasimilat itu ditransfer atau ditranslokasikan ke atas, ke jaringan atas yaitu ke ujung, dan ke bawah yaitu ke akar. Nah, pada tanaman vegetatif, fotoasimilasi itu berasal dari sorge daun muda dengan bagian atas ditranslokasikan ke puncak. Sedangkan daun tua di dekat pangkal tanaman itu ditranslokasikan pada akar. Bisa dilihat pada gambar, flame transport itu ke arah bawah, ke arah akar, sesuai panah itu zinc stretch. Jadi arahnya itu ke bawah dan dari tengah ke atas. Kemudian aplikasi pada penerapan pada agrokimia yaitu xenobiotik itu ditranslokasikan di floem. Jadi mobilitas floem itu digunakan dalam industri agrokimia untuk dapat memproduksi bahan kimia xenobiotik. Istilah xenobiotik itu mengacu pada molekul aktif biologis yang asing bagi suatu organisme. Selanjutnya, tingkat penyerapan translokasi xenobiotik itu dapat menentukan keefektivitasan sebagai herbisida contohnya, kemudian pengatur tumbuh, fungisida ataupun insektida. Contohnya adalah N-fosfometylglycine atau yang disebut dengan glisofat yang berfungsi atau yang mampu mencegah sintesis asam amino aromatik untuk dapat menghalangi sintesis protein, hormon auksin, dan metabolit lainnya. Selanjutnya, glisofat dapat atau mudah bergerak di floem sehingga diaplikasikan di daun. Kemudian dari daun itu dipindahkan dengan cepat ke area meristematik atau akar untuk dapat mengendalikan gulma. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.